Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Salsabila dengan NIM 2421074 dari Prodi PIAUD B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang rukun Islam, rukun iman, dan lafaz la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol. Arkanul Islamu utawi piro-piro rukune Islam. Hamsatun iku 5. Syahadatu an rupane nyekseni setuhune Tuhan. La ilaha iku ora ana pangeran kang wajib den sembah illallahu kejaba rupane Allah, wa anna Muhammadan lan setuhune Muhammad Rasulullahi iku utusane Allah, wa iqamus sholati lan kelakoni sholat, wa itaus zakati lan nekani zakat, wa sumu Ramadhana lan poso ing dalem wulan Ramadan, wa hijjul baiti lan haji ing Baitullah man sapa wong istata'a kang kuwasa sapa man ilaihi marang bait sabila marang dalan. Fasal ini menjelaskan tentang rukun Islam, yang dimana rukun Islam itu ada 5 dan wajib diketahui oleh orang-orang Islam. Pertama, syahadat. Syahadat merupakan kesaksian terhadap adanya Allah dan kesaksian terhadap adanya utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk orang Islam sendiri, syahadat minimal diucapkan pada waktu sholat. Rukun Islam yang pertama kali dilakukan ketika orang kafir ingin masuk Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat rasul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, sholat. Sholat adalah salah satu pilar agama yang menduduki peringkat kedua setelah syahadat. Pengertian sholat secara etimologi adalah doa. Adapun menurut syariat, sholat berarti ekspresi dari berbagai gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kewajiban sholat ini tidak gugur selama orang tersebut dalam status berakal. Artinya, sholat itu wajib dilakukan dalam keadaan apapun selama akalnya masih sehat. Contoh, ketika mau berdiri, maka orang tersebut sholat dengan cara berdiri. Ketika tidak mampu untuk berdiri, maka orang tersebut wajib sholat dengan cara duduk. Jika tidak mampu duduk, maka orang tersebut wajib melakukan sholat dengan cara tidur miring, dan seterusnya. Bahkan, jika orang tersebut tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa berisyarat, maka orang tersebut diwajibkan untuk sholat dengan cara berisyarat. Ini menunjukkan bahwa sholat itu wajib dilakukan oleh orang muslim selama akalnya masih sehat. 3. Zakat. Zakat menurut bahasa artinya pengembangan dan pensucian, sedangkan menurut istilah adalah kadar harta yang tertentu yang dibagikan kepada yang berhak menerima dengan beberapa syarat. Zakat ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dilakukan ketika hari raya Idul Fitri. Zakat mal dilakukan sesuai dengan waktunya, ada yang menunggu haul dan ada yang tidak menunggu haul. Mustahil zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat ada 8. Yang pertama, fakir, adalah orang yang tidak memiliki harta atau tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya kurang dari separuh kebutuhannya. Yang kedua, miskin, adalah orang yang memiliki harta atau memiliki pekerjaan tetapi dari keduanya tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara penuh. Kalau fakir kurang dari separuh kebutuhannya, kalau miskin memiliki harta lebih dari separuh kebutuhannya tapi belum tercukupi. Fakir miskin tidak menerima zakat jika orang tersebut ada yang menafkahi. Contoh, istri yang dinafkahi oleh suaminya. Ketiga, mu'alaf. Di sini menjelaskan ada 4 mu'alaf. Yang pertama, orang yang masuk Islam tetapi belum kuat imannya. Yang kedua, orang yang masuk Islam dan imannya sudah kuat tapi orang tersebut terpandang dengan keislamannya. Diharapkan ada orang lain itu masuk Islam. Yang ketiga, orang yang baru masuk Islam dan imannya sudah kuat tapi dirinya bisa melindungi kaum dari gangguan-gangguan orang kafir. Yang keempat,
orang yang belum masuk Islam, dan dengan keislamannya bisa melindungi gangguan-gangguan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat kepada kaum muslimin. Selanjutnya, yang keempat, amil adalah orang yang bergerak mengurusi zakat seperti halnya orang yang mengambil zakat dari para penzakat dan mencatat kemudian orang yang menyerahkan zakat kepada para penerima. Amil menerima zakat dengan kadar sedikit. Yang kelima, rikab atau budak. Budak mukotab yang di situ melakukan perjanjian dengan Tuhannya, yang dimana dirinya bisa merdeka dengan membayar sejumlah harta dan nantinya bisa merdeka. Yang selanjutnya ada orang yang hutangnya itu macam-macam, diantaranya orang yang hutang untuk perkara yang mubah untuk dirinya sendiri atau untuk perkara yang tidak mubah dan dirinya taubat, atau tidak jadi digunakan untuk perkara yang tidak mubah. Ini mereka bisa menerima zakat ketika sudah jatuh tempo hutangnya dengan sejumlah kadar di mana kadar tersebut cukup untuk melunasi hutangnya. Yang keenam, khoirimin adalah orang yang hutang sejumlah hartanya digunakan untuk menambahkan dua golongan yang berseteru. Yang ketujuh, fisabilillah adalah pejuang agama Islam. Yang kedelapan, Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Islam yang selanjutnya, keempat, puasa Ramadan wajib dilakukan ketika memasuki bulan Ramadan. Dalam ayat kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu takwa. Yang kelima, haji. Haji dilakukan bagi yang mampu, yang dimana haji tersebut merupakan syariat-syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai Nabi Adam, bahkan sudah ada ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal wa makna la ilaha illallah utawi makna la ilaha illallah la ma'budah iku ora ana kang disembah bil haqi kelawan hak fil wujudi ing dalem wujud illallah kejaba Allah. Pasal ini menerangkan tentang makna daripada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lafaz ilah secara bahasa adalah ma'bud kullu ma'bud. Setiap perkara yang disembah ini dinamakan Tuhan. Contoh, patung. Ini dinamakan Tuhan karena mereka disembah. Contoh, para pemuja harta-harta bisa dikatakan Tuhan karena disembah. Pohon-pohon bisa dikatakan Tuhan bagi mereka penyembah pohon-pohon. Arwah-arwah bagi mereka yang menyembah arwah. Tapi dari situ ada Tuhan yang berhak disembah dan ada Tuhan yang tidak berhak disembah. Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bahwa ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan juga sebagai orang muslim harus tahu bahwa orang yang benar adalah agama Islam. Kita jangan pernah meyakini bahwa semua agama itu benar jika kita meyakini sifat fatal keimanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal arkanul imani utawi pira-pira rukun iman. Sitatun iku 6. Antuk mina rupane sira billahi kelawan Allah, wa malaikatihi lan malaikate Allah, wa kutubihi lan kitab-kitabe Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wa bil yaumi lan kelawan dina akhiri kang akhir, wa bil qadari lan kelawan qadare Allah, khairihi rupane baguse qadar, wasyarihi lan olone qadar, minallahi saking Allah ta'ala hale maudhu sapa Allah. Pasal ini menerangkan tentang rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, beriman kepada Allah itu ada, dan Allah memiliki sifat-sifat wajib yang ada 20. Beriman bahwa Allah memiliki sifat mustahil yang ada 20 dan memiliki sifat jaiz yang ada 1, dan tunduk kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah.
di mana malaikat Allah sama sekali tidak ada yang bisa mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat-malaikat Allah yang wajib kita ketahui ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu yang wajib kita ketahui. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, di mana kitab-kitab Allah jumlahnya ada 4 yang wajib kita ketahui. Yang pertama, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah, maksudnya utusan Allah yang secara global ada 1204. Yang wajib diketahui ini adalah Nabi. Untuk jumlah Rasul itu ada 312 yang wajib kita ketahui, ada 25 Nabi. Dan di mana 25 Nabi wajib diketahui, maksudnya tahu bahwa yang telah disebutkan adalah Nabi atau Rasul. Contoh, Sulaiman diketahui bahwa ia adalah salah satu dari Nabi Allah. Musa bahwa kita tahu termasuk dari Nabi-Nabinya Allah. Yang kelima, ada iman kepada hari akhir. Kita diketahui bahwa hari akhir ini pasti ada dan pasti terjadi, yaitu hari kiamat. Karena kehidupan yang ada di dunia ini bukan kehidupan yang kekal. Yang keenam, atau terakhir, ada qada dan qadar, yaitu ketetapan Allah, baik yang bagus, baik yang mengenakan, ataupun ketetapan yang tidak mengenakan. Itu kita percaya bahwa qada dan qadarnya Allah itu ada, maksudnya percaya dan menerimanya dengan ridho.